Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jovandi Artika dengan NIM A11 2024 159889. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS saya di mata kuliah pembelajaran mesin dengan judul Sistem Prediksi Resiko Diabetes Berbasis Machine Learning. Diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi yang terus meningkat di berbagai negara, termasuknya di Indonesia sendiri. Deteksi dini terhadap risiko diabetes sangat penting agar intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat sebelum komplikasi serius terjadi. Namun, proses screening manual oleh tenaga medis itu seringkali membutuhkan waktu yang banyak dan sumber dayanya terbatas. Dengan adanya proyek ini, bertujuan untuk membangun model machine learning yang dapat memprediksi apakah seseorang pasien beresiko mengidap diabetes berdasarkan data medis seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks, BMI, usia, dan riwayat kehamilan. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu screening awal, bukan pengganti diagnosis dokter, sehingga pasien beresiko tinggi dapat segera dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tujuan dari model ini sendiri ada tiga. Yang pertama adalah mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori beresiko diabetes yang bernilai satu atau tidak, yang bernilai nol. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi fitur medis yang paling berkontribusi terhadap resiko diabetes. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan aplikasi interaktif yang berupa Streamlit agar hasil model dapat diakses oleh pengguna non-teknis, misalnya oleh tenaga medis atau oleh pasien itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke tahap permodelan, saya akan melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Di sini saya menemukan bahwa dataset ini memiliki matching value tersembunyi, yaitu nilai nol pada kolom glukos dan BMI, yang secara medis itu tidak mungkin. Nilai tersebut saya perlakukan sebagai missing value, sehingga saya lakukan imputasi menggunakan median. Dari analisis kolerasi tersebut, saya menemukan bahwa di sini glukos dan juga BMI merupakan salah satu fitur yang paling berkolerasi dengan resiko diabetes. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan di sini, di mana 65% pasien tidak diabetes dan 35%-nya diabetes. Nah, kemudian pada tahap permodelan saya membandingkan tiga model sekaligus, yaitu yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada random forest, dan juga XGBoost. Nah, setelah ketiganya dibandingkan, di sini saya memilih model random forest sebagai model terbaik. Di sini random forest sendiri mendapatkan akurasi sebesar 0,9, precision 0,89, recall 0,82, F1 score 0,86, dan ROC AUC sebesar 0,96. Nah, model ini menjadi metrik yang paling penting karena kesalahan mengklasifikasikan pasien berisiko sebagai sehat memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan kesalahan sebaliknya. Nah, kemudian untuk aplikasi Streamlit-nya sendiri, ini ada 5 halaman utama. Yang pertama ada dashboard EDA di sini, yang menampilkan distribusi kelas target. Kemudian ada kolerasi fitur terhadap outcome. Kemudian ada distribusi fitur, dan juga heat map korelasi lengkap. Kemudian yang kedua ada halaman model demo. Di sini untuk memasukkan data dan juga memprediksi resiko diabetes. Kemudian yang ketiga ada evaluasi model. Kemudian yang keempat ada interpretasi hasil. Dan yang terakhir ada halaman dokumentasi yang berisi tentang dataset, kemudian ada metodologi dan juga cara menggunakan aplikasi. Nah, kemudian langsung saja kita coba di bagian model demo untuk memprediksi risiko diabetes.
Nah, untuk di sini ada resiko diabetes rendah, karena tadi yang dimasukkan baru beberapa ini ya kolom. Kemudian apabila kita masukkan lebih tinggi untuk kolom selanjutnya, nah maka di sini risiko diabetesnya meningkat karena di sini ada tadi BMI dan juga kadar glukosanya yang ditingkatkan. Jadi keduanya ini menjadi salah satu parameter utama yang menentukan apakah risiko diabetes itu tinggi atau rendah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.